Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, di sore Jumat yang barokah ini ya, menjelang maghrib, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya, itu tentang selling skill ya. Jadi di differentiation itu sudah kita bahas tentang keunikan. Kemudian bagaimana penerapan marketing mix di dalam aplikasi dan praktiknya. Kemudian sekarang kita akan bicara tentang selling skill ya. Tadi beberapa sudah kita bahas ya, beberapa contoh produk ya. Misalnya tadi ada Rote ya, ada Holland Bakery mungkin, ada Panholano. Kemudian ada rumah makan tadi kan, ada Sinar Kampar, ada Kota Buana, ada Barisolo, ada Sederhana dan sebagainya. Ya, nah dari dua contoh kategori produk ini ya, kita bisa lihat ya, bagaimana selling skill masing-masing usaha ini gitu ya. Ya, selling skill itu kalau kita hanya bicara secara teori, kita bicara selling skill, pengertian selling skill, manfaat selling skill, bagaimana membangun selling skill, itu hal mudah ya, hal mudah itu. Tapi bagaimana kita menemukan kata kunci daripada selling skill itu adalah ya, tentu kita berpraktek, kita action ya. Ya. Makanya kita banyak lihat hari ini ya, ada dia bekerja di sebuah rumah makan itu mulai dari pekerja yang paling bawah gitu, mulai dari pencuci piring, mulai dari mungkin bagian kebersihan, housekeeping, mungkin dia bagian masak ya, di kasir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau ini ya, setiap pekerja ini dia membangun dirinya ya, dia sadar untuk membangun dirinya ya, untuk bisa menemukan satu selling skill yang luar biasa. Ini adalah satu hal yang menarik gitu ya. Ya. Jadi selling skill ini bukan tiba-tiba muncul dalam diri kita gitu. Kalau kita tidak pernah action, selling skill seperti apa yang bisa kita dapatkan gitu. Ya, misalnya kita mungkin punya beberapa sahabat ya yang memiliki usaha rumah makan ya kan, tadi kan usaha rote dan lain sebagainya gitu. Jadi selling skillnya terus dibangun ya, terus dibangun. Jadi tidak ada waktu, tidak ada kata lelah untuk membangun selling skill. Kenapa? Begitu selling skill kita tidak bangun ya, maka kreativitas kita ya itu menjadi melemah ya. Jadi misalnya ada seorang teman hari ini ya, dia mungkin sedang istiqoroh ya, dia adalah seorang owner sebuah rumah makan. Dia sekarang sedang istiqoroh, memilih ya antara menyewa satu tempat ya, menyewa satu tanah lagi untuk pengembangan usahanya, pengembangan rumah makannya, dengan kolam yang ia miliki ya. Nah ya, kalau dia terus melatih diri ya, dengan mungkin dengan dia banyak melihat bagaimana usaha orang lain dengan kategori yang sejenis, kemudian usaha di satu daerah, mungkin daerah lain, ini akan menimbulkan inspirasi bagi dia. Mungkin kalau kita pergi ke Bandung misalnya, ada pondok kampung daun ya kan. Kemudian sekarang misalnya dia punya kolam ikan seperti ini ya, kolam udang seperti ini. Kemudian kolamnya lebih luas gitu kan. Sekarang dia sedang bingung nih, dia akan bangun apa? Ya, dia akan bangun apa? Nah, sekarang di antara kebimbangan tadi, kita karena kita berteman, kita selalu memberikan satu share kepada dia ya, satu nasihat untuk bagaimana dia mulai fokus ke kolam renangnya ya, dan mengembangkan usahanya ya. Nah, hari ini tentang materi selling skill ini ya, kita sengaja di satu tempat ini di daerah Mundam Jaya Baru, ini di Kota Dumai ya. Ini ada satu badan restorasi gambut dan mangrove ya,
Kedeputian Bidang Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan BRGM Provinsi Riau tahun 2021. Nah, ini sengaja kita di sini untuk melihat ya, mungkin dalam tanda kutip tadi selling seal tadi, ini mungkin salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Memang kita tidak menjumpai ketua kelompoknya atau ownernya, bincang gitu ya. Kita akan bincang dengan penjaganya ini. Ini kira-kira apa ini ya? Ini kira-kira apa? Ini adalah bagian dari kreativitas selling seal tadi. Boleh tahu siapa namanya, Pak? Dayat. Dayat. Dari mana? Medan. Oh, Medan. Suku apa? Suku Jawa. Masya Allah. Jadi jauh merantau kemari ya. Di sini sebagai apa? Anak kolam. Hah? Anak kolam. Penjaga. Penjaga kolam. Berarti ini apa? Ini apa? Milik pribadi atau kelompok? Kelompok tani ya. Kelompok tani yang ada di Desa Mundam Jaya. Dulu kan tidak seperti ini ya? Dulu Masing-masing ya? Sekarang kenapa kok tiba-tiba muncul ide seperti ini nih? dari ketuanya, Ya, apa kata menurut penuturan dia itu? ukurannya kemungkinan dari apa ini lah, Pak apa Jarod gitu. Iya, ini sebenarnya apa nih? Ini sebenarnya apa nih, Bang? Udang. Udang apa? Pename. Udang? Pename. 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 Memang ada jenis udang gitu. Ini untuk diapain? Setelah nanti misalnya dijadi ini dikemanakan? Di apa? Ekspor. Ekspor kemana? Ya kalau beras Yang dengar-dengar gitu. Ekspor kemana nih? kalau ini ke sekitar Oh, ini sekitar ya, istilahnya untuk kebutuhan Kota Dumai. Kemudian mungkin duri dan lain sebagainya gitu. Bukan baru ada enggak? ini kalau apa kalau kolamnya besar baru Ini kalau seluasnya berapa luasnya, Bang? 300. 300 ya, 300 meter ya. Kemudian kalau panen nih berapa nih? Kalau panen umur apa 3 bulan lebih lah, Berapa itu? Berapa kilo? tergantung udangnya. Enggak, rata-rata ya kasarnya. Ratanya ada yang size 50 50 kilo. Lumayan itu kan? 1 ekor size-nya. Udangnya 1 ekor tuh 50 kilo. Masya Allah. Berarti ini untuk konsumsi restoran lah ya? Iya. Restoran-restoran besar, hotel dan lain sebagainya ya. Jadi, tapi ini belum ekspor nih. Ini masih daerah wilayah. Di daerah Mundam Jaya yang seperti ini ada berapa, Bang? Di sini kalau seperti ini apa berapa orang sih ya? Ada berapa kelompok? Itu 1, 2 berarti. 2 kelompok. 2 kelompok. Di daerah lain ada ya? Maksudnya Kalau di sana di desa lain? di Buntung ada. Oh, Guntung ada ya. Masih masuk Kota Dumai? Berarti di masing-masing desa ada ya. Dan ini udah berapa lama ini? Ini baru-baru aja. Baru aja ya. Oh, berarti nanti ini kan setelah ini nanti dipanen, kemudian nanti didistribusikan. Ya, siapa yang mendistribusikan, Bang? Yang mengirim misalnya, mengirim ke Kota Dumai, mengirim ke Pekanbaru. Ya, apa lah, Mereka datang kemari. datang kemari lah. Mereka datang kemari. Jadi diperlukan juga lah halo-halo ya, Bang ya, untuk memberitahuan kepada para konsumen industri ya. Biasanya yang membeli ini tentu konsumen industri ya, seperti hotel, restoran dan lain sebagainya, seafood dan lain sebagainya ya. Untuk bagaimana memberitahukan kepada konsumen industri tadi, kami ada ini, kami bisa siapkan stok. Jadi yang sistem kontrak itu tidak ada ya. Kontrak. Misalnya kontrak, ini kami order, kami pesan gitu. Tidak ada, tapi yang beli banyak gitu ya. Beli banyak, ya. Ada juga ya. Ya. Luar biasa, ternyata kalau tidak singgah tadi kami tidak tahu, ternyata satu ekor itu bisa 50 kilo ya. Enggak 50, apa size 50. Size 50 gitu ya. Itu harganya berapa tuh kalau yang satu aja gitu? Itu apa main kilo. Main kilo ya. Oh. Luar biasa ya, Bang ya. Kalau yang 50 size 50 dia ada yang 90.000. 90.000 satu kilo gitu ya. Berarti ada size-nya juga ya. Size 50, size 90 dan sebagainya.
Tapi ini tak habis ya Bang, habis terus ya. Habis terus ya. Jadi ini luar biasa permintaannya ya. Oke, terima kasih Bang ya. Oke, ini mungkin ya. Ini sedikit contoh ya, sedikit contoh. Ya, ini ada. Nanti tinggal kalau diam saja tanpa bagaimana membangun selling skill kepada konsumen industri, ini tidak akan terwujud. Ya, oke, cukup dulu. Kita akan lanjutkan nanti dengan contoh-contoh yang lain supaya kita semakin paham ya bahwa selling skill itu harus tetap dibangun dan terus dibangun tanpa lelah. Demikian saja ya. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa bantu tim kami, Cik Gusah, dengan like, subscribe, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.